Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya, Prodi Perawatan Langsa tingkat 3A, 3B. Siang, Pak. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, sambil kita menunggu sebentar, saya kasih waktu 1 menit sampai dengan 2 menit untuk teman-temannya bergabung. Hari ini saya sampaikan bahwasanya kita akan melanjutkan coaching untuk mata kuliah perawatan keluarga. Jadi adik-adik akan melaksanakan praktek perawatan keluarga, dan kemarin adik-adik sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Azwarni terkait dengan masalah pengkajian dan diagnosa. Jadi saya di sini ingin melanjutkan pertemuan tentang intervensi dan implementasi keperawatan keluarga. Sebelumnya, saya sudah pernah membagikan file PDF kepada temannya. Di kelas 3A saya sudah membagikan kepada Lara Harani, dan di kelas 3B saya sudah membagikan kepada Wirda, dan file PDF itu saya mintakan kepada masing-masing Lara dan Wirda untuk di-share kepada teman-temannya supaya nanti bisa menjadi pedoman untuk praktek keperawatan keluarga. Nah, selain file PDF yang saya scan itu, ada juga file PDF yang merupakan file elektronik daripada buku Nanda 2019 dan 2020. 2018 sampai dengan 2020. Nah, jadi adik-adik silakan melihat buku Nanda dan buku Asuhan Keperawatan Keluarga yang sudah saya bagikan. Jadi di situ lengkap semuanya, segala bentuk intervensi dan implementasi yang kita gunakan. Jadi bahan yang saya bagikan itu bisa menjadi sumber referensi adik-adik pada saat nanti praktek ataupun praktek di keperawatan keluarga. Sebelumnya saya mau memastikan dulu, apakah semuanya sudah mendapatkan salinan yang saya berikan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah di-share, Pak. Sudah ya. Nah, jadi itu bermanfaat sekali, yaitu jangan hilang. Kalau bisa di-print satu, karena adik-adik nggak perlu memfotokopi lagi, di-print aja satu yang saya share itu yang untuk keperawatan keluarga. Nah, itu di situ semua ada tata cara bagaimana melaksanakan intervensi dan implementasi dalam keperawatan keluarga. Nah, seperti kita tahu, dalam keperawatan keluarga ini ada yang namanya prioritas. Oke, kalau sudah menerima semua, bisa saya pastikan bahwasanya yang ini adalah file yang saya bagikan ke adik-adik. Nah, ini dia filenya yang saya bagikan ke adik-adik. Jadi, silakan dibuka bahannya kalau ada. Kalau nggak ada, ya juga sama. Apa yang akan saya sampaikan dalam coaching hari ini juga sama. Nah, jadi di dalam keperawatan keluarga ada yang namanya prioritas masalah. Ada yang namanya prioritas masalah. Saya nggak mengulang lagi tentang teori-teori dalam keperawatan keluarga, karena saya yakin itu sudah disampaikan di perkuliahan, dan saya tidak mengulang lagi bagaimana cara membuat pengkajian dan diagnosa di dalam keperawatan keluarga. Namun, yang ingin saya sedikit ulang di sini, ataupun saya review kembali, bahwasannya di dalam menegakkan diagnosa keperawatan keluarga ada yang namanya prioritas. Ada yang namanya prioritas. Jadi kalau adik-adik bisa melihat salinan yang saya bagikan kemarin, nah, di dalam sini ada yang namanya prioritas masalah dalam keperawatan keluarga. Nah, ini dia. Ini contoh prioritas masalah yang ada dalam keperawatan keluarga. Bagaimana cara kita menentukan prioritas? Nah, jadi di sini, setelah tegaknya diagnosa, setelah kita melakukan pengkajian tepatnya,
setelah kita melakukan pengkajian keperawatan keluarga, setelah kita melakukan analisa data, lalu kita menemukan diagnosa ataupun masalah-masalah yang terdapat dalam keluarga yang kita kaji ataupun keluarga yang menjadi kelolaan kita. Nah, lalu diagnosa-diagnosa yang sudah ada tadi itu kita prioritaskan dia. Kita buat tabel prioritasnya. Nah, tabel prioritasnya menggunakan skala prioritas. Nah, skala prioritas ada di halaman 79 yang sudah saya bagikan. Nah, ini. Nah, ini dia tabel skala prioritas untuk masing-masing diagnosa keperawatan keluarga. Nah, yang adik-adik perlu ketahui bahwasanya tabel ini adalah untuk masing-masing diagnosa. Jadi, apabila di dalam keluarga yang kita kaji, apabila di dalam keluarga yang menjadi kelolaan kita, setelah kita kaji dan kita analisa ada 4, 5, atau 6 masalah, maka ada 6 buah tabel skala prioritas. Nah, paham ya? Jadi kalau ada 6 masalah, artinya ada 6 buah tabel seperti ini nih. Gitu ya. Ada 6 buah tabel seperti ini. Nah, untuk kita menentukan prioritas masalah. Nah, itu. Jadi saya harapkan adik-adik memperhatikannya lagi bagaimana cara menentukan prioritas. Saya yakin ini sudah disampaikan sebelumnya di coaching sebelumnya oleh dosen Ibu Azwarni. Nah, ini memang bagiannya beliau yang menerangkan bagaimana cara menentukan skala prioritas. Nah, lalu dari tabel sini, adik-adik akan menemukan bagaimana langkah selanjutnya. Bahwasanya langkah selanjutnya adalah yang memiliki nilai tertinggi di setiap tabel skala prioritas adalah yang menjadi prioritas utama kita dalam menyelesaikan masalah di keluarga kelolaan kita. Gitu. Paham? Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum saya masuk ke kontennya yang ke berikutnya. Sebelum saya masuk ke bagian berikutnya sampai di sini paham? Silakan ditanya kalau ada yang mau bertanya. Darsimah paham? Darsimah sama siapa Darsimah? Sama Nurul, Pak. Sama Nurul, Pak. Nurul Fahlina. Iya, Pak. Oke. Yoga Pratama paham? Yoga Pratama paham? Bisa dipahami yang saya sampaikan, Yoga? Kalau ada yang tidak terdengar dengan jelas, silakan ditanyakan kembali, atau ada mungkin yang bagian saya sampaikan yang belum dipahami. Silakan ditanyakan. Siti Inayah paham? Ya, oke. Nah, kenapa harus ada skala prioritas, Pak? Karena, nah di sini saya bacakan sedikit tentang teorinya. Perencanaan merupakan proses penyusunan strategi atau intervensi keperawatan yang dibutuhkan untuk mencegah dan mengurangi atau mengatasi masalah kesehatan yang telah diidentifikasi dan divalidasi pada tahap perumusan diagnosa keperawatan. Perencanaan disusun dengan penekanan pada partisipasi klien, keluarga, dan koordinasi dengan tim kesehatan lain. Perencanaan mencakup penentuan prioritas masalah, tujuan, dan rencana tindakan. Nah, jadi dalam keperawatan keluarga, keperawatan komunitas, kita sebagai perawat tidak serta-merta menentukan sendiri prioritas masalahnya. Jadi setiap diagnosa yang sudah kita temukan dari hasil pengkajian dan analisa data, kita sampaikan lagi kepada keluarganya. Bapak, Ibu, ini adalah hasil pengkajian kami setelah kami lakukan kunjungan ke rumah Bapak Ibu. Kami dapati bahwasanya untuk keluarga Bapak, untuk keluarga Ibu, ada beberapa masalah keperawatan.
Nah, sampaikan masalah A, masalah B, masalah C, ataupun masalah 1, masalah 2, masalah 3, ataupun yang menjadi diagnosa keperawatannya. Nah, lalu kita tanyakan dengan si keluarga tersebut, kita diskusikan, kita komunikasikan lagi. Nah, kita ajak dia berdiskusi, kita ajak mereka berdiskusi, kita ajak kepala keluarganya berdiskusi. Menurut Bapak, menurut Ibu, nah, kira-kira untuk masalah ini, nah, itu masuk ke dalam skala prioritas yang mana, gitu. Nah, ini masing-masing, di tabel ini sudah ada. Misalnya salah satu contohnya adalah masalah finansial ataupun masalah merokok nih. Masalah merokok terkadang nanti kita menemukan bahwasanya ada keluarga yang perokok aktif. Orang tuanya itu adalah perokok aktif. Nah, nanti skala prioritasnya itu untuk menentukan prioritasnya itu kita tanyakan merokok itu kira-kira. Nah, ini saya harap adik-adik buka bahan yang saya bagi ya. Buka bahan yang saya bagi masing-masing di handphonenya. Silakan dibuka bahan yang saya bagi masing-masing di handphonenya. Nah, misalnya ada anggota keluarga ataupun orang tua yang perokok aktif. Nah, perokok aktif. Nah, kita tahu asap rokok itu bisa menyebabkan stunting ataupun kekerdilan pada anak gitu. Jadi anak kecil yang di rumahnya ada orang tua ataupun ada anggota keluarga yang menjadi perokok aktif akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Salah satunya adalah kekerdilan ataupun pendek dia, pertumbuhannya tidak baik, ataupun yang kita sebut dengan stunting. Nah, kita tanya nih, masalah yang merokok tadi ini kita tanya dengan keluarga. Menurut Bapak atau menurut Ibu, dari yang merokok ini, kita lihat, di sini ada 4 kriteria. Yang pertama itu ada sifat masalah, yang kedua itu ada kemungkinan masalah dapat diubah, yang ketiga itu potensi masalah untuk dicegah, yang keempat itu menonjolnya masalah. Nah, kita lihat, kita kaji merokok tadi itu setelah kita tegakkan sebagai diagnosa, kira-kira merokok itu menjadi sifat masalah yang aktual, resiko, potensial, atau willness. Nah, kita tanya dengan keluarga, Ibu, kira-kira merokok ini sudah sangat arahkah? Kira-kira bisa kita berikan nilai berapa dia, Bu, untuk masing-masing dari sifat masalahnya. Kalau willness itu 3, aktual itu 3, resiko itu 3, potensial itu 3. Nah, nanti keluarga akan memilih, oh, Dek, sepertinya untuk merokok ini sudah menjadi masalah prioritas dalam keluarga kami, yaitu misalnya aktual, keluarga memilih aktual. Nah, kita tuliskan aktual itu 3, nilainya 3. Untuk yang merokok, kriteria pertama di sifat masalah itu nilainya 3. Nah, lalu yang kedua, Bu, kemungkinan masalah dapat diubah. Kita tanya dengan si ibunya, Bu, ini masih terkait dengan merokok. Bu, kira-kira untuk merokok tadi, kemungkinan masalahnya dapat diubah itu bisa atau tidak, Bu? Ada kemungkinan untuk dapat diubah atau tidak? Nah, kita lihat, apakah itu mudah diubah, sebagian ada kecenderungan untuk bisa diubah, namun si ibunya mungkin khawatir kebiasaan si bapak untuk merokok itu akan terulang kembali, ataupun tidak dapat diubah. Nah, nanti si ibu akan memilih, ataupun si bapak sendiri akan memilih. Nah, begitu juga untuk poin nomor 3, kriteria yang ketiga, potensi masalah untuk dicegah. Kira-kira, Bu, masalah ini bisa dicegah atau tidak? Ini kira-kira kalau kita beri nilai dia tinggi, cukup, atau rendah, ini masih masalah yang merokok. Kira-kira, Bu, masalah potensi untuk dicegah ini bagaimana nilainya? Kita beri nilai tinggi, kita beri nilai cukup atau rendah? Bisa dicegah nggak, Bu, kira-kira? Kira-kira ini ada kesadaran nggak oleh si bapak ataupun si anggota keluarga yang merokok di rumah? Nah, lalu begitu juga untuk poin yang nomor 4, menonjolnya masalah. Segera, tidak perlu, atau dirasakan. Masing-masing poin-poin ini, masing-masing ini punya poin-poinnya dia. Punya nilainya sendiri-sendiri. Jadi, setiap ini punya nilainya. Willness 3, aktual 3, resiko 2, potensial 2. Nah, setiap kriteria ini kita tuliskan poin yang mana yang menjadi skor dia. Apakah 3, apakah 2, apakah 1. Nah, lalu begitu juga untuk kriteria nomor 2, kriteria nomor 3, dan kriteria nomor 4.
Nah, di sebelahnya itu ada bobot. Di sebelahnya itu ada bobot. Bobot itu adalah ketentuannya. Lalu kita masuk ke bawahnya ini. Nah, bagaimana cara menentukan skor tadi? Skor per angka tertinggi dikalikan bobot. Nah, jadi skornya kalau dipilih dari sifat masalah itu 3, artinya skornya adalah 3. Kalau dipilih dari kemungkinan masalah dapat diubah, tidak dapat, Dek. Artinya si ibu memilih 0. Ataupun sebagian, Dek, bisa diubah, ya mungkin si bapak bisalah mengurangi aktivitas rokoknya, ataupun anggota keluarga yang lain bisa mungkin mengurangi aktivitas rokoknya. Artinya dipilih 1. Nah, kita tuliskan yang sifat masalah 3, yang kemungkinan masalah dapat diubah 1. Potensi masalah untuk dapat dicegah bisa nggak kira-kira? Rendah, Dek, ya dipilih 1, berarti menonjolnya masalah kira-kira bagaimana, Bu? Kita tanyakan. Oh, itu segera perlu diubah, artinya kita pilih 2. Nah, masing-masing skor tadi kita masukkan ke rumus. Skor misalnya sifat masalah dipilih 3. Angka tertinggi berapa? Angka tertinggi 3. Artinya 3/3 dikali bobot. 3/3 kali 1. Nah, begitu juga untuk yang nomor 2. Berapa skor yang dipilih? Yang dipilih tadi adalah 2. Oh, jadi 2 per angka tertinggi berapa di di kriteria nomor 2? Angka tertinggi di kriteria nomor 2 ada 2. Artinya 2/2 dikali 2. Nah, artinya kalau di kriteria nomor 3 bagaimana? Gitu juga. Di kriteria nomor 3, katakanlah misalnya nih, dipilih 1. Nah, 1, skornya 1 per angka tertinggi per 3 dikali 1, gitu. Gitu ya. Jadi menonjolnya masalah dipilih tidak perlu, misalnya dipilih tidak perlu, artinya 1/2 dikali 1, gitu ya. Jadi bobot yang ada di samping di kolom ke 1, 2, 3, bobot yang ada di kolom keempat ini adalah ketentuan. Nah, skor juga adalah ketentuan. Jadi silakan dipilih gitu. Kalau skor boleh dipilih, angkanya nggak boleh diubah-ubah, nggak boleh nanti tiba-tiba ada skor yang nilainya 5. Bobot ketentuan, bobot nggak boleh diubah-ubah juga, gitu ya. Oke, jadi ini untuk menentukan prioritas masalah. Saya harap ini kemarin sudah disampaikan, tapi nggak apa-apa, saya coba mereview kembali. Oke, lalu lanjut ke sampai di sini, saya tanyakan lagi, sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Silakan, kalau ada yang bisa kita diskusikan untuk tabel skala prioritas masalah. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Saya mau bertanya. Ya. Bagaimana, misalnya nanti ada diagnosanya 6, terus sudah kita cari skalanya, sudah dapat hasilnya untuk masing-masing diagnosa. Apabila ada 2 diagnosa itu nilainya sama, hasil skornya sama, apa kemungkinan ada yang sama, Pak, hasilnya? Misalnya diagnosa merokok sama nutrisi itu nilainya sama-sama 3, 1/6, misalnya. Itu kita ambil diagnosanya yang mana, Pak? Yang untuk didahuluin? Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Dea Ananda, Andri, Nurhalija, Sarah Agustina, Janatul Fikah, Miftahul Jannah. Ada lagi yang mau ditanyakan, adik-adik? Siti Inayah, Nurlinda, Nurafzila, Amirul Fajri, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, oke. Kalau tidak ada, ya. Terkadang memang ada diagnosa yang prioritas masalah sama. Nah, itu kita kembalikan lagi kepada keluarga. Kita kembalikan lagi, kita lihat lagi yang mana yang kira-kira ini adalah menjadi skala prioritas bagi kita. Bagi kita yang tenaga kesehatan, ataupun bagi kita yang keperawatan. Gitu. Mana yang lebih utama untuk kita selesaikan. Kita lihat dan juga kita libatkan keluarga untuk membenarkan apakah ini memang prioritas atau tidak gitu. Artinya kita kaji kembali lah gitu. Singkatnya saya sampaikan bahwasanya kita kaji kembali mana yang lebih prioritas sebenarnya. Gitu. Mungkin saja, tapi mungkin saja ini di
ditemukan hasil yang sama. Gitu. Ada yang lain? Jadi di bahan file PDF yang sudah saya bagikan ke adik-adik itu, saya pikir cukup lengkap untuk adik-adik bisa melihat dari mulai asuhan keperawatan sampai dengan evaluasi. Dan sudah saya lengkapi juga dengan buku Nanda yang sudah saya bagikan. Memang buku Nanda itu menggunakan full text ataupun textbook dari bahasa Inggris. Nah, silakan ditranslasi masing-masing untuk keperluannya masing-masing gitu. Oke. Paham? Paham, Pak. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di sini ada temannya yang tidak bisa bergabung atau sudah lengkap semua? Ada teman-teman kelasnya yang nggak bisa gabung? Ini Khalilullah baru bergabung. Ada, Pak. Siapa? Zidan Rinaldi. Zidan Rinaldi. Oke, Zidan Rinaldi apa kendalanya ini? Kayaknya signal, Pak. Dari tadi di telepon pun nggak bisa juga, Pak, dia. Oke, Dava ya, Dava. Ya, oke. Nanti tolong sampaikan pada Zidan Rinaldi untuk bahannya boleh dikontak ke Lara Harani atau di kelas B nanti ada Wirda. Atau Ya, Pak. kalau ada bagian yang mau ditanyakan terkait dengan diskusi ini, boleh didiskusikan ke saya. Ataupun ditanyakan langsung ke saya via chat ataupun telepon dan yang lain. Ya, bisa kita lanjutkan ke bagian intervensi ya. Oke. Nah, di halaman 82 dan di halaman 83, ini masih dengan salinan file yang sama. Nah, ini. Nah, masih di dalam salinan file yang sama, halaman 82 dan 83. Di sini ada contoh perencanaan asuhan keperawatan keluarga terintegrasi dengan dokumen asuhan keperawatan Nanda Niknok. Nah, jadi tetap kita menggunakan referensi daripada Nanda Niknok. Jadi apa yang saya sampaikan ini mudah untuk didapati dan standarnya sama di mana-mana ini masih sama. Oke, jadi setelah adik-adik menegakkan diagnosa, setelah adik-adik menegakkan diagnosa, di sini kita lihat ada tabel diagnosa keperawatan. Ada tabel diagnosa keperawatan. Nah, ada tabel diagnosa keperawatan. Ada tabel diagnosa keperawatan. Coba dia semua udah bisa Udah, dilihat. Pak, halaman berapa, Pak? Halaman berapa? 82. Udah, Pak. Ya, ada, Pak. Nggak ada? Ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, ada. Nah, di sini kode diagnosanya 0080, ya kan? 0080. Mana dia ya? Kehilangan. Bentar ya. Oke. Bisa kita lanjutkan. Di sini kita lihat di halaman 76. Halaman 76.
Nah, untuk halaman 76, buka semua halaman 76. Halaman 76 itu dan 77 adalah daftar diagnosis keperawatan keluarga. Nah, daftar diagnosis keperawatan keluarga. Itulah kenapa saya fotokan, saya scan, lalu saya kirimkan ke adik-adik supaya adik-adik paham tuh. Nanti bisa jadi pegangan juga nih yang sudah saya kirimkan ini. Nah, di sini ada daftar diagnosis keperawatan keluarga. Saya contohkan ini satu. Saya contohkan satu. Jadi diagnosis dalam penegakan diagnosis keperawatan keluarga ada domain-domain dia, ada domain-domain keperawatan keluarga. Ada domain-domain diagnosa. Misalnya nih, domain 1 tentang promosi kesehatan, ya. Kita lihat nih karena udah buka semua halaman 76. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, sudah ya. Jadi masing-masing diagnosa ini ada domainnya. Contoh di sini saya contohkan adalah domain 1. Domain 1 tentang promosi kesehatan. Tentang promosi kesehatan. Jadi kita lihat di sebelahnya ada kelas, di sebelah kelas ada kode. Nah, kode di sebelah kelas itu ada dituliskan 0080, kan gitu. 0080 tentang promosi kesehatan. Diagnosa keperawatannya adalah ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik keluarga. Nah, ya kan? Diagnosanya dengan kode 0080. Kita lihat di halaman 82. Nah, kita lihat di halaman 82. Balik lagi di halaman 82. Kode 00080. Di sini ada ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Nah, gitu dia. Jadi, masing-masing ini punya kode di belakangnya. Jadi, diagnosanya di halaman lain, intervensinya di halaman lain. Itu cara melihat intervensinya. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya adalah, nah, sama seperti kita melihat referensi di buku Nanda Niknok untuk perawatan medikal bedah. Nah, sama seperti buku Nanda Niknok di perawatan medikal bedah. Jadi kita lihat diagnosa 00080, intervensinya apa yang bisa dipilih? Nah, intervensinya ini. Nah, intervensinya ini, keluarga mampu mengenal masalah psikososial dan perubahan gaya hidup, ataupun pendidikan kesehatan, pengajaran, proses penyakit yang dialami, ataupun pengajaran pengobatan yang ditentukan ataupun yang diresepkan. Nah, itu sesuai dengan diagnosa 000. Waduh, Apa? Hansip, Mas. Mikrofonnya tolong dimatikan dulu ya, Bu Jakiatun Ahmad. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, jadi gitu ya, mana tadi? Nah, contoh berikutnya untuk diagnosa dengan kode 0, mana ya? 00106. Nah, ini tentang domain ini, domain kedua tentang nutrisi. 00106. Kita lihat di kodenya di halaman 82 tadi, berapa? 00106. Kita lihat 00106. Di mana dia? Silakan dicari, bantu saya 00106. Nggak ketemu ya? Nol 106. Berapa sih? Ya, 00106. Kesiapan untuk meningkatkan ASI. Kayaknya nggak ada ya? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada yang dapat nggak? 00106. Ada, Pak. Di halaman? 76. Di bawah di dominan 7. Itu kode diagnosanya. Maksud saya untuk bagian intervensinya. Intervensinya nggak ada ya? Nah, kan nggak ada tuh.
Nggak ada kan? 00106 itu nggak ada di sini nih. Ya, artinya ini nggak lengkap loh Pak. Lengkap. Gimana caranya Pak? Buka nanda yang saya kirimkan itu. Nah, di nanda yang saya kirimkan itu ada tuh 00106. Lihat kodenya 00106. Nah, tadi ini kebetulan ada yang ini nih, 00009 00099. 00099. Nah, kita lihat 00099. Mana tadi ya? Nah, masih domain pertama di bawah 00080 ada 00099. Dengan diagnosanya adalah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Nah, kita lihat kodenya lagi di halaman berikutnya nih, 00099 di halaman 94. Nah, di halaman 94 itu ada 00099 atau 00099. Diagnosanya adalah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Intervensinya di kolom terakhir, outcome-nya ataupun kriteria hasilnya di kolom sebelahnya. Intervensinya apa? Keluarga mampu mengenal masalah Penkes, keluarga mampu memutuskan restruksi kognitif dan dukungan, membuat keputusan dan membangun harapan. Nah, jadi diagnosanya ada di sini, sesuaikan dengan kodenya, lalu cari intervensinya di halaman setelahnya gitu. Nah, makanya saya bagikan bahannya untuk adik-adik, tapi saya yakin itu tidak lengkap, makanya saya lengkapi dengan buku Nanda yang sudah saya kirimkan. Begitu adik-adik. Kira-kira paham? Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Paham, Silakan ditanyakan sampai di sini apa yang mau ditanyakan. Nah, perlu saya sampaikan, yang menjadi pasien keluarga adalah keluarga yang berusia di bawah 60 tahun ya. Jadi kalau sudah di atas 60 tahun itu tidak lagi menjadi prioritas untuk pasien keperawatan keluarga, melainkan sudah masuk pasien Gerontik. Oke, gerontik ya. Jadi yang sudah berusia di atas 60 tahun, 61 tahun, dan selanjutnya itu masuk ke dalam kajian keperawatan gerontik. Di bawah itu baru masuk keperawatan keluarga. Jadi jangan salah memilih keluarga kelolaan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai dengan di sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa. Kita diskusikan. Kemarin setelah saya, Pak Jakir sudah menjelaskan tentang tata tertib bagaimana pelaksanaan praktek di lapangan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, jadi sudah tahu tata tertibnya, bagaimana cara mengambil pasien, dan lain-lain. Cara membuat laporan juga sudah tahu. Nah, saya mau adik-adik mengikutinya itu dengan baik dan dengan benar, agar tidak ada, apa ya, agar nilainya juga maksimal, gitu. Agar nilai yang didapatkan juga maksimal. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, kalau misalnya di dalam keluarga itu tapi ada lansia, itu boleh dikaji, Pak? Kalau di dalam keluarga ada lansia, nggak boleh. Bisa boleh dan bisa tidak boleh. Kenapa bisa boleh dan tidak boleh? Tidak boleh kalau lansianya adalah kepala keluarga. Nah, tapi boleh kalau lansianya bukanlah kepala keluarga. Begitu. Ataupun bisa aja lansianya itu nenek atau kakek tapi punya kakaknya sendiri, itu punya kartu keluarga sendiri. Beda dengan keluarga intinya juga punya kartu keluarga sendiri gitu. Bisa-bisa aja satu rumah nanti ada 2 keluarga, ada 3 keluarga. Tapi kita fokus pada keluarga yang menjadi kelolaan kita aja gitu. Silakan yang cowok ada yang mau ditanyakan? Udah paham semuanya sampai dengan di sini? Ya, Pak. Paham ya? Lara paham ya? Lara kayaknya baru selesai melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain ya?
Baru selesai mobilisasi. Salam buat keluarganya ya Lara ya. Iya, Pak. Oke, Ananda Rizky, paham? Ananda Rizky, apakah terdengar atau tidak terdengar? Sepertinya tadi udah mau bicara gitu, nggak terdengar oleh saya. Ya, jadi itu adik-adik ya, terkait dengan coaching untuk bagian saya, intervensi dan implementasi. Jadi, sesuaikan dengan diagnosanya, kode diagnosanya ada di domain, ataupun ada di dalam tabel diagnosa, lalu sesuaikan dengan intervensinya. Kalau nggak ada di situ, cari di buku Nanda yang sudah saya bagikan. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada itu. Kalau nggak ada berarti nggak dicari. Nah, gitu. Jadi memang lumayan tebal. Buku Nanda nggak usah di-print ya, karena itu 500-an halaman. Takutnya printernya rusak nanti. Buku yang PDF itu aja kalau mau di-print. Ya, bukan takut apa, saya yakin kalau kecil itu ya, kalau cuma nge-print itu ya mudah lah, tapi takut printernya rusak gitu. Takut printernya rusak, bukan takut yang lain. Jadi jangan di-print buku Nandanya, jangan kebaikan nanti print lalu copy untuk kawan-kawannya gitu semua, nggak usah ya. Ya kawan-kawannya juga sudah punya PDF-nya masing-masing. Ya Dava ya, jangan kebaikan lalu oke sinilah biar ditalangin sama Dava gitu, atau biar ditalangin dengan Amirul Fajri atau Muhammad Julfadli ya, jangan ya. Jual rumah, Biar itu. Jual rumah ya. Nah, itu. Oke, adik-adik, saya pikir cukup untuk bagian intervensi dan implementasi. Jangan lupa menentukan skala prioritas, dibaca kembali apa yang sudah saya share itu. Ya, ini saya lihat rekamannya, mudah-mudahan ini bisa saya share nanti. Kalau tidak cocok, nggak saya share. Kalau cocok, saya share ya. Karena tadi ada Lara yang sedang pegang anak kecil, ada dan lain-lain. Ada aktivitas-aktivitas yang lain. Kalau emang cocok, saya share. Kalau tidak cocok, saya tidak share. Oke, jaga kesehatannya semua. Sehat terus. Pastikan bahwasanya orang yang kita jumpai bukan OTG, bukan PDP, ataupun ODP. Dan pastikan memilih keluarga dengan benar, yang sehat, pilih yang aman ya, supaya kita tidak berisiko bawa pulang virus ke rumah. Dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer, handscoon kalau perlu itu dipakai, handscoon pada saat melakukan pengecekan tanda-tanda vital itu dipakai. Oke, saya pikir cukup untuk hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.